Menurut saya, so far, masih terukur, betul sekali, Mbak Neke, memang, penerimaan, komoditas, mulai turun. Makanya, ada pemangkasan, tax ya, ekspor tax, untuk CBO, yang menurut saya, ini sejalan memang dengan penurunan beberapa harga, komoditas global. Tapi tentunya kalau kita lihat, kebutuhan energi, menjelang akhir tahun yaitu dengan adanya ekspektasi musim dingin yang menurut saya akan lebih dingin, maka harga-harga energi ataupun alternatif energi seperti contohnya batu bara, menurut saya masih tetap akan tinggi. Jadi memang surplus neraca kita yang notabene di dalam running 9 bulan sudah membreak record high, yaitu dekat 40 billion, menurut saya masih akan terus meningkat. Nah, inilah yang menurut saya akan menjangkar dan juga memberikan suatu angin baik atau yang dinamakan tailwind supaya Indonesia ini pergerakan mata uangnya tetap terukur dengan baik. Memang tidak dapat dipungkiri penguatan dolar itu melibas semuanya. Tapi kalau kita lihat secara nyata pergerakan rupiah masih terbilang relatif terukur. Ya, jadi kedepannya memang surplus di neraca dagang ditambah dengan current account kita yang kemungkinan besar lagi tahun ini akan sedikit surplus. Ini memberikan suatu faktor di mana rupiah ini bisa lebih bergerak dengan baik karena sektor eksternal kita masih sangat resilient. Baik, kalau memang sampai akhir tahun ini kita tidak perlu terlalu khawatir dengan windfall komoditas, bagaimana dengan tahun depan ketika musim dingin ini Nah, sudah berakhir? ya, betul. Nanti memang tidak dapat dipungkiri apa yang naik pasti akan turun. Tapi di sini kuncinya adalah menjaga kestabilan dan juga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Jadi biasanya pada saat sektor neraca dagang ini menormalisasi mungkin ke level-level yang lebih mendekati normal, nanti justru neraca portfolio kita yang akan meningkat. Nah, secara umum kalau balance of payment kita cukup stabil ataupun sedikit defisit, itu tidak menjadi masalah. Karena memang semuanya ini adalah suatu balancing mechanism ya. Jadi di tahun depan pada saat neraca dagang ini turun, mengecil, justru neraca modal dan finansial menurut saya akan naik untuk menutupi kebutuhan dolar. Tapi memang ini kan harus diwaspadai karena kenapa? Sifatnya short term. Jadi kita tetap harus di dalam spirit of structural reformation ini menjangkar adanya penarikan dana berupa foreign direct investment, di mana dana tersebut bersifat lebih sticky, lebih long term, yang notabene lebih cocok dan bagus untuk menjangkar long term stability daripada rupiah. Baik, selain sektor komoditas di mana tadi Pak Enrico sampaikan kita tidak perlu khawatir sebenarnya hingga akhir tahun ini, sektor apa lagi yang harus kita waspadai dengan adanya pelemahan rupiah? Ya, tentunya sektor dengan impor konten yang tinggi. Contohnya sektor-sektor yang banyak impor, machinery, lalu sektor petrochemical, sektor pharmaceutical. Nah, semuanya ini tentunya akan sangat dirundung oleh challenges di mana rupiah ini melemah. Memang kita bisa hedging dan lain sebagainya, tapi harus diperhatikan berapa lama dan seberapa banyak kebutuhan yang ada. Lalu secara umum pada saat bunga naik dan rupiah melemah, justru sektor yang kami nilai itu berbasis wholesale import tentunya akan mengalami challenges. Nah, terutama mungkin sektor konstruksi ataupun real estate di mana kenaikan suku bunga biasanya lebih sensitif. Nah, ini juga harus diwaspadai ke depannya. Sedangkan pada saat rupiah melemah, sektor-sektor berbasis ekspor di mana konten domestik sangat tinggi, contohnya perkayuan, furniture, dan juga bahan makanan harus didorong agar ekspor kita terus meningkat. Karena pada saat exchange rate sangat kompetitif, mereka akan mendapatkan windfall gain yang notabene akan memutar
roda perekonomian kita lebih bagus. Kuncinya adalah balance, strategi, dan juga sinergi dari sektor usaha dan pembuat kebijakan termasuk perbankan.